Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, kita perkenalan dulu, yaitu identitas saya, nama Dra Agawati, bidang studi bimbingan konseling, alamat Desa Sidoarjo, Kecamatan Kedung-Adeng, Kabupaten Bojonegoro, nomor HP 082 139 485 700. Anak-anak, untuk identitas berikutnya ini bisa dilihat mengenai riwayat pendidikan ini. Kemudian selanjutnya untuk riwayat pekerjaan. Nah, ini kalian bisa dilihat di slide. Anak-anak, sebelum kita menginjak pada masalah materi, yaitu materi saya adalah mengenai pendidikan karakter. Nah, sebelumnya kita harus tahu tujuan daripada pendidikan karakter. Ya, pertama tujuan daripada pendidikan karakter yaitu diharapkan calon peserta didik memahami tentang kedisiplinan. Dua, diharapkan calon peserta didik dapat mengaplikasikan rasa tanggung jawab. Kemudian ketiga, diharapkan calon peserta didik memahami sikap toleransi. 4. Diharapkan calon peserta didik dapat mematuhi tata tertib sekolah. Anak-anak, supaya lebih jelasnya yaitu kita materi mengenai pendidikan karakter. Oke. Lebih jelasnya kita pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok atau orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Terus pengertian karakter. Karakter atau watak. Watak adalah merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi, watak ini biasanya yaitu merupakan pembawaan sejak lahir. Nah, untuk meningkatkan pendidikan karakter, perlu adanya suatu nilai-nilai karakter. Apa sih yang perlu yaitu ditanamkan terhadap pendidikan karakter, yaitu 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerjasama, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokrasi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan nilai-nilai karakter, yaitu religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama. Jadi yang dimaksud itu adalah kita saling menghormati agama satu dengan yang lain dan kita saling toleransi terhadap agama yang lain. Jujur. Jujur, apa sih pengertian jujur? Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau fakta, atau tidak curang, melakukan sesuatu dengan aturan yang berlaku. Ini anak-anak, contohnya, kalau kita ulangan, kita harus jujur, yaitu untuk mengetahui kompetensi kita. Ya, dalam itu kita tidak boleh nyontek, kita tidak boleh ngerepek, dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu sifat jujur. 3. Toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi adalah sebagai perilaku terbuka untuk menghargai segala perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Ya, untuk menumbuhkan itu, sikap itu harus untuk menghormati adanya perbedaan pendapat agama, ras, dan budaya setiap orang, yaitu toleransi. Contohnya tadi sudah saya katakan toleransi agama, yaitu kita harus menghormati apabila ada kegiatan keagamaan lain seperti agama Kristen dengan agama Islam dan sebagainya. Itu adalah kita saling menghormati. Itu adalah merupakan salah satu toleransi kita terhadap agama. 4. Yaitu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tugas tanggung jawab atau usaha-usaha untuk menanamkan ataupun memaksa agar subjek
memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan. Jadi disiplin ini, contohnya kalau di sekolahan kita mendisiplinkan kalian semuanya, itu agak memaksa. Karena apa? Karena seperti contohnya kalau kita terlambat, diberi sanksi, itu ada paksaan sedikit, itu adalah untuk meningkatkan disiplin. Contoh lagi yaitu disiplin berpakaian. Ya, disiplin berpakaian, kalian tiap hari itu pakaiannya apa, itu harus disiplin. Gitu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dipaparkan oleh Waka Kesiswaan mengenai kedisiplinan. Kemudian selanjutnya adalah kerja keras. Apa sih kerja keras itu? Kerja keras adalah pekerjaan dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa lelah atau berhenti sebelum target tercapai. Contohnya kalau kita bekerja keras, kita ingin nilai baik, kita targetkan yaitu nilai itu 9. Maka kita bagaimana? Cara kita supaya kita mendapat target atau nilai 9. Kita harus belajar dengan rajin, kita harus membuat suatu catatan yang lengkap dan sebagainya. Karena apa? Kunci untuk mencapai suatu hal yang kamu cita-citakan tidak ada hasilnya, baik yang datang dengan sendirinya tanpa kerja keras dan tekun. Ya, ini perlu adalah ketekunan untuk mencapai nilai yang baik. Selanjutnya adalah kreatif. Anak-anak, apa sih kreatif itu? Proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan angan-angan yang sudah ada atau hasil dari pemikiran. Gini anak-anak, kalian di SMK ini adalah supaya kita mempunyai peluang usaha. Maka untuk itu, maka kita harus kreatif. Mandiri adalah kemampuan seseorang berdiri sendiri tanpa ditandai mengambil inisiatif atau tidak tergantung orang lain. Jadi ini sikap mandiri. Kemudian demokrasi. Demokrasi contohnya adalah kalian suatu bentuk keputusan yang memberikan keputusan adalah warganya. Contohnya yaitu apabila kita memilih ketua kelas, maka yang memilih adalah warga daripada kelas itu sendiri. Demikian materi mengenai pendidikan karakter. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.